Di tengah konflik Ukraina yang masih berlangsung, ketegangan antara NATO dan Rusia kembali memuncak. Aliansi Atlantik Utara baru saja memulai latihan nuklir tahunan mereka, Steadfast Known, di Belanda. Latihan 2 minggu ini, yang melibatkan 70 pesawat dan 2.000 personel dari 14 negara anggota, bertujuan untuk memastikan penangkal nuklir NATO tetap seefektif mungkin. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan latihan ini diperlukan untuk mengirimkan sinyal yang jelas kepada setiap musuh potensial. Namun, Moskow melihat ini sebagai provokasi dan menuduh NATO memiliterisasi Eropa serta mempersiapkan konfrontasi langsung di tengah histeria anti-Rusia yang merajalela. Mari kita bedah detail latihan Steadfast Known ini dan bagaimana reaksi keras Rusia semakin meningkatkan risiko konflik di Eropa. Detail latihan nuklir Steadfast Known. 1. Operasi utama di Belanda. Lokasi durasi. Latihan Steadfast Known berlangsung selama 2 minggu, diselenggarakan oleh Belanda, dengan pangkalan udara Volkel sebagai lokasi operasi utama. Cakupan, elemen pendukung ditempatkan di pangkalan-pangkalan di Belgia, Inggris, dan Denmark. Kekuatan, melibatkan sekitar 70 pesawat dari 14 negara anggota, termasuk pesawat konvensional, pesawat berkemampuan ganda, dual capable aircraft, pesawat pengintai, pengisian bahan bakar udara ke udara, dan pesawat komando dan kendali. 2. Menegaskan penangkalan. Tujuan NATO menekankan bahwa tidak ada senjata nuklir yang akan digunakan selama latihan ini. Tujuannya murni untuk memastikan penangkal nuklir mereka tetap kredibel di mata musuh. Pesan Rutte, latihan ini adalah cara untuk mengirimkan sinyal yang jelas, sebuah pesan yang jelas ditujukan kepada Moskow. Reaksi keras Rusia, histeria dan kebodohan. 1. Tuduhan militerisasi dan histeria. Moskow secara konsisten mengecam latihan semacam ini sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi akibat konflik Ukraina. Ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, ajudan Kremlin, menuduh kawasan Eropa Barat bersatu dalam apa yang ia sebut kegilaan anti-Rusia kolektif, menyebarkan kebohongan yang berani dan berbicara dengan nada sangat agresif. Tuduhan utama, Rusia menuduh NATO memiliterisasi benua tersebut dan mempersiapkan konfrontasi langsung. 2. Putin, mantra omong kosong. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah menanggapi kekhawatiran Barat tentang ancaman perang dengan Rusia. Kritik Putin, ia menyebut kekhawatiran tersebut sebagai mantra omong kosong dan menuduh Eropa Barat telah menimbulkan histeria. Isu New START, Putin menganjurkan perpanjangan perjanjian kendali senjata nuklir New START 2010 selama 1 tahun lagi, mendesak AS menahan diri dari langkah yang merusak keseimbangan. 3. Sindiran keanggotaan NATO Nordik. Putin juga menyebut keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO baru-baru ini sebagai kebodohan. Ia menyesalkan bahwa Rusia terpaksa mendirikan distrik militer baru sebagai respons, dan menuduh kedua negara Nordik tersebut kehilangan manfaat dari status netral mereka. Eropa bersiap untuk keadaan darurat. 1. Finlandia berlatih bawah tanah. Latihan NATO ini diperkuat oleh laporan dari Finlandia, negara anggota baru NATO, yang semakin meningkatkan kewaspadaan. Latihan parlemen, anggota parlemen Finlandia akan melakukan latihan bawah tanah bulan depan untuk berlatih bekerja dalam kondisi perang. Alasan, Wakil Ketua Pertama Parlemen Finlandia, Paula Risikko, mengatakan latihan ini didorong oleh perubahan situasi keamanan di tengah konflik di Ukraina. Fasilitas darurat, latihan akan diadakan di tempat perlindungan di ruang bawah tanah gedung parlemen, yang mencakup ruang sidang darurat untuk keadaan luar biasa. 2. Tuduhan motif politik. Rusia memandang semua persiapan dan kekhawatiran ini sebagai tidak berdasar dan bermotif politik, yang digunakan untuk membenarkan melonjaknya anggaran militer dan militerisasi negara-negara NATO. Latihan Steadfast Known bukan hanya latihan militer, ini adalah permainan kekuatan psikologis dan politik di tengah ketegangan terburuk sejak Perang Dingin. NATO berusaha menunjukkan kekuatan penangkalan mereka, sementara Rusia melihatnya sebagai pembenaran atas narasi ancaman dan histeria. Sinyal jelas yang dikirim NATO jelas tertangkap oleh Moskow. Dan kini risiko perhitungan yang salah, miskalkulation, di Eropa semakin tinggi. Menurut Anda, apakah latihan nuklir Steadfast Known NATO adalah langkah yang bijaksana dan perlu untuk menjaga perdamaian, atau justru meningkatkan ketegangan dan mendekatkan Eropa pada konfrontasi langsung dengan Rusia?